Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas topik yang sangat viral, yang mungkin akan menggoncangkan politik hukum di Indonesia. Karena apa? Karena sekarang adalah masa mau kampanye. Sekarang ini akan terjadi banyak gesekan pasti secara hukum terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ya, tahun ini adalah tahun politik terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia, terkait pemilihan atau pergantian kekuasaan sekali dalam 5 tahun. Bahwasanya kita mengetahui Jokowi akan berakhir kepemimpinannya setelah 2 periode menjabat sebagai presiden. Dia akan berakhir di tahun 2024. Ya, bahkan banyak orang mengatakan pada saat itu ada segelintir orang yang mencoba mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk melanggengkan kekuasaan kepada calon presiden untuk 3 periode. Tapi ternyata isu itu ditepis. Ya. Kali ini yang diributkan oleh masyarakat adalah lolosnya Cawapres Gibran Rakabumi Raka menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Yang mana Gibran adalah putra sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu atas pencalonan tersebut, masyarakat menggugat ke MK. Yang ternyata lagi-lagi ketua MK-nya adalah paman dari Gibran. Makanya sempat kemarin MK itu dipelintirkan orang dipelintirkan menjadi mahkamah keluarga. Nah, atas putusan tersebut, masyarakat melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dan akhirnya dibentuklah MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sangat viral. Dan kemarin ada demo di MK, ada masa yang mendukung putusan MK, ada juga masa yang menolak putusan MK tersebut. Masing-masing orang telah memberikan argumentasi hukumnya. Hal seperti ini pernah saya lakukan tahun 2014 ketika saya melaporkan Bapak Prabowo Subianto ke Bawaslu, sehingga kasus tersebut akhirnya disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, sekarang ini mungkin tren-tren yang pernah saya lakukan 2014 dilakukan oleh teman-teman lain, teman-teman sejauh saya. Monggo, bagus, semangat untuk mencari satu keadilan atau mencari satu argumentasi hukum. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan juga pembelajaran hukum kepada masyarakat. Ya, memang tidak dipungkiri kenapa sampai ada gugatan ke MK terkait lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo. Ini karena ada pihak-pihak juga yang tidak setuju adanya menurut mereka dinasti kekuasaan. Makanya mereka menggugat atas lolosnya Gibran berdasarkan putusan MK.
Ya. Jadi lagi-lagi semua masyarakat sekarang lagi menunggu apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para penegak hukum atas putusan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan, ya, Anwar Usman terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran etik berat. Sanksi ini pun membuat Anwar Usman kehilangan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, seperti kita ketahui kemarin Selasa tanggal 7 November 2023, MK membacakan putusan nomor 2/MK/L/11/2023. Putusan itu terkait dengan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MK Jimli Asidiki serta anggota Bintan R. Saragi dan Wahidudin Adam. Ya, Prof. Bintan ini adalah salah satu dosen saya dalam ujian disertasi program doktoral saya pada saat itu. Putusan ini terkait dengan laporan dari Denny Indrayana, Perekat Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society atau SALS. Ya, advokat pengawal konstitusi dan banyak lagi jaringan-jaringan yang membuat atau menggugat putusan tersebut. Berikut ini putusan lengkap yang dibacakan oleh MK. Ya, kami bacakan apa isi dari putusan MK tersebut. Kesimpulan dan rekomendasi. Kami hanya membacakan kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulan 81. Menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisikan pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, dan saksi, serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90/PUU-XX1/2023. Majelis Kehormatan tidak, nomor 5, Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29/21/2023, 51/PU-21/2003 dan 5 PU dan 55 PU-XX1/2023. Melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90/PU-21 Romawi
2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B, dan prinsip integrasi penerapan angka 2. 7. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan atau judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan 90-PU-21-2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip interdependensi, penerapan angka 1 dan 2 dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan berdasarkan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141-PU-21-2023 dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi 82. Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling mempengaruhi antar hakim dan dalam penentuan sikap dalam memeriksa, memutuskan, mengadili suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Rekomendasi. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang EU-pakeu, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substansi di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Rekomendasi. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan banding atau bila mana dinilai sangat diperlukan sebagaimana diatur dalam undang-undang bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. 9. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion, ya. Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut terdapat perbedaan berbeda atau dissenting opinion dari satu orang Majelis Kehormatan, yaitu Bintan R. Saragi, yang menyatakan sebagai berikut. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas maksudnya dalam putusan. Dasar saya memberikan pendapat berbeda, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in kasu Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh hakim terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim-hakim konstitusi lain yang dengar keterangannya. Pendapat kami atas semua hampir sama dan terjadi diskusi yang sangat substansi. Namun saling menghormati, saling senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda sehingga harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya, mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berprofesi sebagai akademisi, yaitu dosen. Karena itu dalam memandang dan menilai segala sesuatu masalah peristiwa gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way it is, kata dia. Itu sebabnya dalam memberikan putusan pada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi saya memberikan putusan aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Saya gembira bahwa dalam memutuskan perkara putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum dan diakhiri dengan selalaman bersama. Semoga Tuhan Maha Esa memberkati kita semua. Demikian putusan dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahyudin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Dan pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka dan untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu
Jimli Aksidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahidudin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Ketua Jimli Aksidiki, sekretaris Wahidudin Adam, anggota Bintan R. Saragi. Yaitu putusan lengkap dari MK. Ya. Jadi menurut saya, yang saya selaku doktor hukum tata negara, ya, menurut saya putusan tersebut lemah. Kalau berani harusnya memang seperti kata Prof Bintan, ya, Prof Bintan Saragi, ya, putusan itu harus memberhentikan Anwar Usman dari ketua MK, bukan hanya memberhentikan ketua MK, tapi tidak memberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kalau ini, makanya masyarakat di sana mengatakan putusan ini lemah. Ya, makanya banyak lagi menggugat putusan tersebut karena dianggap Majelis Kehormatan MK hanya memberhentikan Anwar Usman dari ketua MK, bukan memberhentikan Anwar Usman dari anggota hakim konstitusi. Ya, bukan itu. Kalau misalnya dia diberhentikan sebagai hakim konstitusi, maka ini lain lagi ceritanya. Ya, kalau ini hanya diberhentikan sebagai ketua MK, artinya putusan tersebut, putusan MK terkait putusan nomor 90 itu nomor 90 PUU garing 21 Romawi garing 2003 itu tidak bisa menganulir, ya, pencalonan Gibran sebagai cawapres. Ya, apalagi putusan MK kemarin itu menyatakan, ya, mengatakan bahwasanya putusan ini tidak bisa diajukan banding, gitu loh. Jadi sudah terkunci sebenarnya, sudah terkunci. Hasil putusan MK itu, ya, akan menguatkan putusan nomor 90 garing PUU kurang 21 Romawi garing 2003. Artinya pencapresan terhadap Gibran itu tetap berlangsung. Ya, jadi putusan MK tersebut dikatakan orang itu lemah. Ya, lemah karena menurut Prof Bintan Saragi juga harusnya Anwar Usman itu diberhentikan secara tidak hormat. Ya, bukan diberhentikan dari ketua MK, tapi memberhentikan secara tidak hormat. Ya, dari ketua MK dan sekaligus sebagai hakim MK. Nah, kalau itu berarti sudah banyak lagi ceritanya. Berarti kalau sampai diberhentikan secara tidak hormat sebagai ketua MK dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, maka putusan nomor 90 itu harus dianulir. Ya, ini lain lagi ceritanya kalau begitu. Ya, ini pendapat dan hemat saya sebagai doktor hukum tata negara. Ya, jadi silakan kepada masyarakat lagi, kalau misalnya ini tidak diberikan ruang ruang hukum, ruang demokrasi atas putusan tersebut. Tapi memang putusan hukum itu memang tidak bisa ditafsirkan oleh orang. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan menurut Immanuel Kant. Dia bilang gini, Immanuel Kant, ya, kawan-kawan yang ahli hukum, Anda harus mengingat ini. Immanuel Kant mengatakan begini, no Susten die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht. Ya, saya ulangi kata Immanuel Kant. No Susten die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht. Artinya,
tidak ada satupun ahli hukum yang dapat membuat definisi yang tepat tentang hukum. Jadi kalau menurut Anda begini, belum tentu menurut orang begini. Karena apa? Hukum itu bukan seperti ilmu pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah jelas. Ketika Albert Einstein membuat bom atom, E sama dengan MC kuadrat, itu terjadi bom atom. Tapi hukum itu tidak seperti itu. Hukum itu bisa diinterpretasikan orang berbeda. Ya. Jadi hukum itu dinamis. Ya. Tidak bisa seperti apa yang dipikirkan orang. Lain ketika hukum itu dibuat oleh anggota DPR atau pemerintah dengan memberikan pengertian dari apa pasal-pasal tersebut, itu baru jelas. Misalnya dikatakan pasal 372 tentang penggelapan. Apa yang dimaksud penggelapan? Misalnya dijelaskan di situ A, B, C, itu sudah tidak menyelesaikan lagi. Tapi kalau terhadap putusan yang diucapkan MK tersebut, ini bisa interpretasi orang. Apalagi tidak ada di situ penjelasan secara detail apa maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Ini bisa interpretasi orang, ya. Jadi menurut Immanuel Kant itu tidak satu pun ahli hukum yang dapat membuat definisi yang tepat tentang hukum, ya. Jadi ini yang bisa kami bahas hari ini tentang putusan MK. Bagaimana hukum itu, bagaimana putusan dari MK itu, ya. Bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya, yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, yang belum ini berkomentar, silakan komentar, share kepada teman-temannya. Karena channel ini channel politik dan hukum, bukan channel dari gosip-gosip. Ya, nggak ada channel si gosip-gosip. Ini fakta semua, empirik. Ya, dari sini Anda banyak belajar tentang hukum, tentang politik di Republik Indonesia ini. Ya, jadi kalau Anda mau bertanya juga atau membahas tentang bagaimana pilpres ke depannya, silakan Anda buat di kolom komen. Saya siap akan mengapa bagaimana ke depan politik ini. Ya, saya yakin putusan MK itu memang jalan terbaik. Karena apa? Kalau misalnya diberhentikan dengan tidak hormat ketua MK, maka bisa terjadi nanti ada gesekan kepentingan di grassroots. Ya, ini negara bisa bahaya. Ya, lagi-lagi ini putusan MK mungkin ini yang terbaik bagi kita. Tinggal Anda kalau tidak suka jangan kamu pilih siapapun itu presidennya. Ya, nggak usah kita jadi sesama anak bangsa saling ribut. Tapi saling kita menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana Indonesia semakin kuat, ya, ekonominya. Bagaimana kita menjaga kekerabatan ini. Jangan gara-gara pemilihan presiden dan wakil presiden atau caleg kita malah ribut gontok-gontokan sesama anak bangsa. Kalau Anda tidak suka jangan pilih. Lihat trik recordnya aja, ya. Termasuk kepada caleg-caleg yang bermasalah, jangan pilih kalau sudah pernah bermasalah dengan hukum. Gak usah kasih. Gimana dia mau mewakili kepentingan Anda kalau dia sendiri pernah bermasalah dengan hukum. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan pada video terbaru ini. Ya, ikuti terus video-video kami di selanjutnya supaya Anda tercerahkan dengan video kami, ya. Itu aja bisa kami sampaikan. Selamat siang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.